Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan. Amin. Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik di kelas 11. Dan di kelas 11 ini materi yang akan diajarkan di pembelajaran PKN tentunya berbeda dengan di kelas 10. Ibu harap kalian tetap semangat untuk pembelajaran meskipun masih memakai metode daring. Untuk materi PKN bab 1 di semester 1 kelas 11, pembahasan utamanya yakni harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ya, dalam harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila itu terdapat dua konsep. Yang pertama, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Mungkin dalam materi ini materinya Ibu persingkat, makanya Ibu membuat dalam bentuk PowerPoint agar kalian lebih mudah memahami poin-poin yang terkandung dalam konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Dalam konsep hak asasi manusia itu ada bagian yang perlu kalian perhatikan, fakta-fakta yang sangkut pautnya dengan hak asasi manusia. Yang pertama adalah orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun jika terbukti melakukannya negara akan mengenakan tindakan hukum. Itu sebagai contoh fakta yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kalau hak asasi manusia di sekolah itu juga banyak, contohnya kalian mempunyai hak untuk belajar dan kewajiban kalian pun menerima pelajaran tersebut. Hak kalian mendapatkan pelajaran yang telah disampaikan oleh Dewan Guru. Maka dari itu hak dan kewajiban harus sama-sama saling seimbang. Next ya. Yang poin kedua itu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Itu terdapat 3 poin, ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila, dan ada hak dan kewajiban manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Apa sih hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila? Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan meskipun kita pembelajaran daring, siswa kelas 11 semuanya masih hafal dengan 5 poin sila Pancasila. Dan yang kedua ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Apa sih nilai instrumental Pancasila itu? Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain,
Nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya terbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Banyak ya yang ketetapan MPR atau undang-undang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nanti kalian bisa share di Google, searching di Google atau di YouTube, itu sudah banyak. Dalam pembelajaran online ini Ibu harap kalian jangan sampai hanya mencari informasi dari guru saja. Sekarang sudah banyak media sosial yang dapat membantu untuk pembelajaran kalian lebih dalam lagi. Yang ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman. Contohnya kita hidup rukun menjamin terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi di Indonesia itu hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila sudah harusnya diterapkan oleh semua bangsa, namun pelanggaran-pelanggaran HAM juga masih banyak yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ya, next ya. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ada dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin Ibu tidak mau jauh-jauh mengambil contoh kalian sesama teman kalian di kondisi daring seperti ini. Apakah kasus pelanggaran HAM pada kalian terjadi? Pasti tentu saja terjadi ya. Meskipun biasanya kalau kita belajar di kelas itu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri sangat banyak terjadi kepada sesama teman atau guru. Pasti ada sikap egois atau terlalu mementingkan diri. Tapi dalam metode daring juga tidak menutup kemungkinan sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri ini ada. Contohnya banyak ya. Nanti kalian Ibu tugaskan untuk membuat contoh faktor internal dan faktor eksternal kasus pelanggaran HAM. Ya, bisa dibuat video atau gambar. Itu nanti tugasnya akan Ibu berikan setelah Ibu selesai memberikan materi bab 1 ini. Nah, Ibu akan kasih tugas di minggu selanjutnya. Oke, kalian paham ya? Silahkan dibaca dengan baik. Jika kalian sudah selesai menyaksikan video pembelajaran ini, kalian bisa tanya jawab melalui grup WA yang sudah Ibu siapkan, baik melalui voice note atau chatting. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Mungkin ketika kalian sekolah SMP juga sudah ada ya pembelajaran HAM, dan mungkin pernah mendengar kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Contohnya itu ya, pertama itu pembersihan PKI. Pembersihan PKI ini terjadi pada 30 September tahun 1965 atau disebut juga sebagai Hari G30 SPKI. Pemerintahan Orde Baru menuding PKI sebagai biang keroknya di masa itu.
Dan yang kedua itu ada kasus penembakan misterius. Kasus penembakan misterius alias Operasi Pluit merupakan operasi rahasia yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dan yang ketiga ada tragedi Talang Sari tahun 1989. Ini kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Sebetulnya dari 3 poin ini masih banyak lagi. Nanti kalian bisa searching di Google untuk pengetahuan kalian lebih banyak lagi. Dan ini poin-poin di sini juga bisa kalian searching di YouTube. Seperti pembersihan PKI itu sudah ada filmnya, agar bisa dipahami atau bisa lebih jelas lagi kalian bisa lihat filmnya. Yang terakhir, wewenang Komnas HAM meliputi yang terakhir adalah wewenang Komnas HAM. Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Ini adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengadakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Setiap warga negara yang merasakan hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Jadi di Indonesia itu ada disediakan tempat pengaduan yang namanya Komnas HAM. Jadi ketika kita hak asasinya dilanggar, boleh melakukan pengaduan terhadap Komnas HAM. Wewenang Komnas HAM meliputi melakukan pendidikan penyuluhan tentang HAM, melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM, melakukan pengkajian dan penelitian tentang HAM, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, menyampaikan rekomendasi atau suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah. Jadi, meskipun kalian masih pelajar, namun kalian harus tahu apa sih hak asasi manusia, pentingnya, dan bagaimana sih jika pelanggaran hak asasi manusia kita lakukan, apa sih sanksinya. Maka dari itu pentingnya seseorang belajar itu mengetahui bagaimana cara menyikapi suatu masalah. Mungkin di pembelajaran kali ini hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian memahami. Jadi nanti ketika ada pertanyaan yang kalian tidak mengerti di materi ini atau pembahasan yang belum Ibu jelaskan secara tuntas, kalian bisa tanyakan melalui grup WA. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.